Bahkan nih, geng, gue ngilu banget nih mau ngomong. Di alat kelaminnya dimasukkan mentimun dan terong, gengs. Jadi kayak disodok gitu. Ngilu banget nggak? Hey everything, thank you udah ngeklik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Sudah Hai gengs, gimana kabar kalian hari ini? Sehat-sehat kan ya? Ya bisa di situasi sekarang, gimana pun caranya nih, kita harus jaga kesehatan banget gengs. Jangan sakit-sakit tuh pada. Soalnya memang sekarang, itu kita dituntut untuk selalu bugar, agar imun kita nih, bisa kuat menghadapi segala bentuk virus. Nah jadi inget tuh, waktu gua covid yang kemarin, itu kan gue juga sempat sampai dirawat di Wisma Atlet. Situasinya lebih kurang sama gengs kayak sekarang. Ya, penuh banget. Dan selama itu ya gue konsumsinya ini berusaha makan sehat, obat-obat medis dari sana, sama gue juga konsumsi ini gengs, yang namanya Reaholtone. Jadi ya biasa tuh, pada nyaranin nih buat minum ini. Ya udah akhirnya gue cobain kan. Dan di gue efeknya tuh bener-bener kayak membantu recovery itu lebih cepat. Gue gak main-main nih rekomendasiin gini-ginian. Karena beneran sampai detik ini pun gue masih konsumsi ini supaya badan tetap fit. Nih kalau kalian nggak percaya, ini botolnya udah hampir setengah nih, kelihatan nggak? Tuh, udah kosong, udah segini nih. Karena beneran gue tiap hari konsumsi. Jadi Reaholtone ini tuh essential oil untuk meningkatkan imun tubuh, gengs. Bentukannya kayak minyak gitu, dan jatuhnya ini suplemen kesehatan ya. Dimana di sini ada 6 ekstra kandungan yang jadi kayak semacam kunciannya gitu loh, gengs. Jadi ini bukan suplemen sembarangan, gak kaleng-kaleng. Karena selain udah BPOM, ini tuh beneran ada uji klinisnya yang based on science, dimana tiap kandungannya tuh masing-masing beneran ada manfaatnya, yang gak cuman asal ngeklaim doang. Dan ternyata nih, gengs, setelah gue baca-baca lagi, emang di situs-situs legit kayak Kumparan atau kayak Kompas itu juga dibahas loh mengenai si Rea ini yang udah ada uji klinisnya untuk para pasien COVID di Wisma Atlet dan terbukti mempercepat proses recovery. Tuh, bukan info kalian-kalian kan, gengs? Ya gue juga konsumsi sendiri beneran. Dan cara konsumsinya juga gampang banget, gengs. Kalian tinggal pakai pipet ini, udah disertain di kemasannya. Tetesin aja, di sini tuh kayak ada takerannya. Terus udah, tetesin gitu aja. Kira-kira dipakainya tuh sekitar ya 10 menitan lah setelah kalian makan. Dan ini dikonsumsinya pokoknya 2 kali sehari, gengs. Nah, setelah pakai ini kayak tadi, itu kalian jangan minum air dulu selama 10-15 menitan. Biar nih produknya tadi tuh keserap banget nih. Nah, jadinya gue beneran nih merekomendasikan Reaholtone ini untuk menjaga daya tahan tubuh kita, khususnya imun ya, setiap hari, gengs. Dan buat info selengkapnya, kalian bisa aja langsung klik website yang ada di deskripsi di bawah, atau follow Instagram @reaholtone.id. Pokoknya stay safe semuanya, dan jaga kesehatan kalian ya. Gengs, waktu kita kecil, gue yakin nih, pasti orang tua kalian tuh selalu nasehatin. Misalkan, kalau ada orang asing nih ketemu, jangan mau diajak ngomong ya. Apalagi kalau dikasih barang kayak dikasih permen, jangan diterima. Ya tapi kan siapa tahu ya, hari gini orang asingnya tuh kalau nggak Baimong atau Halilintar yang lagi bagi-bagi giveaway. Ya cuma logikanya memang, kagak ada tuh yang namanya orang asing yang bisa tau-tau baik sama kita kalau kagak ada maunya, bener nggak? Nah itu juga bagi-bagi giveaway, ujung-ujungnya kan buat konten gitu, kagak ada yang gratisan. Jadi memang kita nih harus hati-hati banget. Hari gini modus penipuan tuh macem-macem, gengs. Soalnya nih, pernah ada kasus pembunuhan yang menimpa seorang anak karena orang tuanya ngebiarin datang dia ke pasar malam di Malaysia sendirian. Dan kasus ini tuh sempat menghebohkan satu Malaysia tuh pada saat itu. Dan dianggap juga sebagai salah satu kasus terbesar yang paling mengerikan di sana, gengs. Tapi sebenarnya nggak cuma di Malaysia doang sini gegernya, tapi satu dunia. Soalnya sampai banyak nih koran-koran asing yang mengulas tentang berita ini. Karena memang seserem itu kejadiannya. Dan gua aja sampai kayak nggak percaya ada ya kejadian kayak gini. Dimana kasus ini itu menimpa seorang anak kecil bernama Nurin Jazlin Jazimin, yang pada saat kejadian di tahun 2007 tuh, Nurin itu baru berusia 8 tahun. Ya kalau di sini berarti sekitar kelas 2 SD gitu lah, gengs. Masih kecil kan? Dan Nurin ini sendiri merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dan semuanya perempuan. Jadi dia anak tengah tuh. Dan sang ayah dan ibunya pada saat itu sekitar umurnya 30 tahunan lah. Jadi ini orang tuanya pasangannya lumayan muda bisa dibilang. Ayahnya bernama Jasmine Abdul Jalil dan ibunya bernama Norazen Bistaman. Nah kalau dilihat-lihat nih dari segi fisik ya, Nurin ini bisa dibilang kayak semacam akan jadi bibit unggul. Karena rambutnya bagus gitu, sehat berkilau, mukanya juga cantik. Bahkan ada nih sahabatnya sendiri yang pernah bilang kalau dia pengen banget punya rambut kayak si Nurin. Dan juga menurut teman-teman lainnya, Nurin ini ada anak yang aktif serta periang juga, gengs. Udah gitu suka bantuin teman-temannya nih ngerjain soal-soal yang susah. Jadi emang ini anaknya baik, cantik terus pinter lagi. Namun sayang, kejadian tragis menimpa dirinya. Dimana kejadian itu berawal pada tanggal 20 Agustus 2007. Ceritanya si Nurin ini meminta izin tuh ke ibunya untuk pergi mau ke
ke pasar malam. Yang namanya juga pasar malam ya, yang sering ada tong setan tuh. Bukanya kan biasanya habis maghrib malam-malam, namanya pasar malam. Dan saat itu Nurin ini berangkatnya sekitar jam setengah 9 malam, gengs. Ya, mohon maaf nih, agak cukup malam juga ya buat seorang anak bocah 8 tahun diizinin pergi jam setengah 9 malam. Udah kayak kita-kita yang mau pergi keluar dugem itu kan jam segitu. Namun biasanya sih, si Nurin ini memang nggak pernah sendirian juga kalau ke sana. Kayak selalu ditemenin sama kakaknya gitulah yang perempuan, bernama Nur Jazira. Tapi kebetulan, pada malam itu kakaknya nggak bisa ikut lah. Dan karena dirasa, ini si Nurin sudah cukup sering pergi ke pasar malam tersebut, jadi sang ibu ini ngizinin aja gitu untuk Nurinnya ke sana sendirian. Soalnya Nurin ini kayak ngerengek beralasan dia nih mau beli kayak apa ya, jepit rambut warna-warni gitulah di abang-abang pasar malam. Ya biasa, bocah kan masih suka yang warna-warni lucu-lucu kayak produk-produk Naukti sama Strawberry. Ya udah, karena menganggap ini pasar malamnya juga ya deket ya dari rumah, dan Nurin juga udah biasa ke situ. Akhirnya tadi sang ibu memperbolehkannya. Tapi ibunya tidak pernah menyangka, gengs, kalau kepergian Nurin malam itu berujung sebuah petaka. Karena abis itu Nurin nggak pernah kembali lagi ke rumahnya. Nah bun, inget ya, anak kecil jangan pernah deh dilepas sendirian begitu apapun alasannya. Meskipun kayak deket ya tetap harus diawasin terus. Kalau kita nggak pernah tahu nih, ada ancaman apa yang bisa terjadi. Ingat, penyesalan tuh selalu datangnya di akhir. Kalau di depan namanya pendaftaran. Apalagi konteksnya ini jam setengah 9 malam, coba buset ya, anak 8 tahun pergi sendirian gitu ngelayap malam-malam. Ya kurang paham juga kita ya. Nah, si ibunya nih akhirnya di rumah kan nungguin anaknya kok nggak pulang-pulang, ini udah malam banget padahal. Mulailah deg-degan tuh, mulai panik. Akhirnya sang ibu memutuskan untuk nyusulin ke pasar malam. Dan pas sampai di sana, ya suasana udah sepi, gengs. Secara itu udah larut malam banget, udah kayak mau jam 1. Udah pada tutup lah. Nanya ke pedagang ke sana ke sini, nggak ada yang tahu, nggak ada yang ngeliat katanya. Terus si ibu ini akhirnya juga nyari tuh di sekitaran situ. Tapi nggak ada tanda-tanda keberadaannya Nurin. Semakin panik nih ibunya. Soalnya ternyata si Nurin itu punya penyakit ginjal dan darah tinggi dari lahir, yang mengharuskan si Nurin itu kayak semacam rutin minum obat. Jadi nggak boleh telat gitu loh, gengs. Tapi ini Nurinnya kemana? Hilang. Ya udah, akhirnya sang ibu ini membuat laporan anak hilang ke polisi. Nah, karena kan yang hilang ini tuh anak-anak usia 8 tahun. Jadi nggak perlu dia tuh nunggu sampai 24 jam. Langsung saat itu juga diurusin sama polisi, turun tuh mereka untuk nyari si Nurin. Polisi kemudian mewawancarai beberapa orang yang merupakan kayak tetangga-tetangganya Nurin dan juga orang-orang di sekitaran pasar malam tadi. Sampai akhirnya polisi mendapatkan sebuah petunjuk, di mana ada nih seorang tetangga mereka yang bilang katanya melihat nih Nurin seperti diculik. Dan menurut kesaksian tetangganya itu, dia tuh melihat seorang pria asing yang berusia kira-kira 20 tahunan berdiri di dekat sebuah mobil van. Dan laki-laki yang tadi itu menarik Nurin untuk masuk ke dalam mobil van-nya. Dan di dalam mobil, sang tetangga tadi tuh mendengar Nurin teriak memberontak. Saat itulah terakhir kali Nurin ini terlihat. Bentar deh, gengs, kalian pada nyadar nggak tapi? Gue heran banget sumpah sama tetangganya. Ngelihat Nurin itu dibawa orang kayak begitu, udah jelas-jelas teriak-teriak, dibawanya dibawa paksa. Bukannya kayak buru-buru langsung nyatet plat nomornya kayak, atau ngelapor polisi kayak, atau paling banter dah nih, laporin ke emaknya lah, orang tetangga. Kayak, anak lu diculik tuh, kayak gitu kan. Lah ini ngasih keterangannya telat banget. Pas diwawancara sama polisi, kalau nggak diwawancara nggak bilang gitu dia. Ini tuh ignoran banget apa kayak buru banget begitu ya. Mohon maaf nih ya, astagfirullahaladzim, kebawa emosi. Selain itu ternyata, di saat yang sama, ada seorang anak lain yang bernama Eva Natasha, berusia 11 tahun, bilang nih kalau dia juga hampir aja diculik sama orang kayak si Nurin. Jadi menurutnya pada saat itu, ada orang dewasa yang mengajaknya untuk katanya melihat kucing lucu di dekat pasar malam. Pas diikuti nih, tahu dia ini kayak semacam dibawa menuju ke arah lorong gelap gitu. Nah untungnya si Eva ini kayak nolak dan langsung kabur dari situ. Soalnya dia ngeliat ini jalanannya gelap banget, kagak ada orang, sepi, takut dia. Jadi bener tuh, dia kabur. Akhirnya si Eva ini kemudian membantu polisi untuk memberitahukan ciri-ciri orangnya itu kayak apa. Habis itu polisi ini bekerja sama dengan media, menyebarkan sketsa pelakunya biar si Nurin ini cepat ditemukan. Jadi disebar juga nih info-info kalau ada anak hilang, yang jadinya viral pada saat itu. Meskipun sudah dicari nih kemana-mana, dan sudah mengerahkan awak media juga yang viral, kepolisian Malaysia masih belum bisa menemukan keberadaan Nurin di mana. Sampai ini akhirnya banyak orang dong yang simpati dengan kasus hilangnya Nurin ini. Bahkan sampai banyak banget yang menyumbang dana, gengs. Buat dikumpulin ini nanti siapa aja yang bisa menemukan atau memberikan informasi mengenai si Nurin, itu bakal dapat uangnya, gengs. Pokoknya waktu itu sampai kekumpul kurang lebih 13.000 ringgit gitu, yang kalau dikursin 45 juta, tapi tahun segitu loh gede banget. Hingga akhirnya pada tanggal 17 September 2007, di jam 8 pagi, ada seorang perempuan pemilik toko berumur 32 tahun bernama Chen Yang Fang menemukan ada sebuah tas gym yang besar berwarna biru hitam di depan tokonya di daerah Petaling Utama. Yang ngeliat itu ada tas siapa, dia nggak tahu dong punya siapa dan isinya juga apa, karena dia juga nggak berani nih buka tasnya sembarangan
sembarangan. Nah, si Cheng ini awalnya menduga kalau tas itu adalah milik rekan kerjanya yang memang hari itu akan pulang dari bisnis tripnya di Singapura. Jadi mungkin dia yang narok tuh di depan situ perkara tokonya ini belum buka. Tapi pas rekannya itu sampai di jam 9 pagi di tokonya ditanyakan, itu tas lu ya? Lah rekannya bilang, orang gua baru sampai gimana ini tas gua? Yang ngapain juga lagian bisnis trip ke Singapura? Bawanya cuma tas gym. Dikira mau backpackeran. Dan karena ternyata itu kan berarti nggak tahu punya siapa ya. Akhirnya mereka memutuskan untuk membuka tas itu dengan maksud kali-kali di dalamnya ada identitas si pemiliknya. Tapi betapa terkejutnya nih, waktu baru dibuka sedikit gitu resletingnya, udah ada kelihatan tuh sepasang kaki di dalamnya. Yaitu ngeliat begitu kayak mimpi buruk berbulan-bulan gak sih, gengs? Akhirnya mereka melaporkan ke polisi, dan tas yang berisi mayat itu kemudian dibawa untuk diidentifikasi. Setelah diotopsi, diketahui tuh bahwa mayat itu merupakan mayat perempuan yang berusia 6-9 tahun. Dan sebetulnya saat itu polisi udah menduga nih, kalau kayaknya ini jasadnya Nurin yang menghilang deh. Dan diduga mayat itu sudah meninggal sekitar 6 jam sebelum tadi ditemukan. Jadi belum lama, gengs. Nah, dugaan ini kemudian mendorong para polisi untuk menghubungi keluarga Nurin. Tujuannya buat pasti ini anak lo yang hilang apa bukan nih. Mendengar hal itu, ayahnya Nurin langsung bergegas ke sana dong. Nah, biasanya nih, gengs, sebelum mengidentifikasi DNA, polisi memang kayak melakukan pengecekan yang paling dasar, yang paling gampang, yaitu ciri-ciri fisiknya dulu lah. Semacam dilihat dari wajah, atau ada tanda lahir, atau dari pakaian korban yang dikenakan terakhir kali, yang semacam gitu-gitu. Nah, saat ayahnya tiba tuh, ayah Nurin yang melihat kayak ini sosok mayatnya udah, bentuknya udah mengenaskan deh. Bilang kekeh kalau itu bukan anaknya. Karena kalau menurut kesaksian ayahnya, pada mayat tersebut tuh terdapat perbedaan gigi dan bekas luka antara anaknya Nurin dengan mayat tersebut. Ayahnya nih bahkan bilang kayak gini, gengs. Saya nih ayahnya. Saya orang yang paling tahu anak saya lebih dari siapapun. Dan siapapun jasad ini, yang pasti dia bukan anak saya. Jikalau saja polisi meminta saya untuk mengambil jasad ini, saya akan kuburkan dengan layak dan semestinya. Tapi saya mohon banget nih untuk para polisi tetap mencari Nurin. Karena saya percaya bahwa anak saya masih hidup di luar sana. Ya gimana pun juga namanya orang tua pasti punya harapan yang lebih ya. Dan memang yang membuat ayahnya nih kayak yakin banget, itu karena tadi tuh dilihat gigi dari jasad itu memiliki jarak yang alias renggang-renggang gitu. Sedangkan anaknya ini, ya Nurin sebenarnya giginya rapat-rapat, bagus. Tapi ternyata keyakinan ayahnya itu pupus. Setelah 3 hari kemudian, hasil tes DNA-nya keluar yang menyatakan bahwa jasad tersebut memiliki kemiripan yang tinggi dengan DNA-nya Nurin. Dan hasil tes DNA itu tuh diumumkan oleh Ketua Polisi Petaling Jaya. Yang mana kalau hasil DNA mah udah valid ya, gengs. Menurut Ketua Polisi tadi, dari hasil otopsinya, Nurin diketahui mengalami kekerasan fisik yang brutal banget. Sampai fisiknya tuh nggak bisa dikenalin lagi, dan berubah kayak giginya tadi tuh dari rapat jadi renggang-renggang. Ditambah dia ternyata juga mengalami pelecehan seksual. Bahkan nih, gengs, gue ngilu banget nih mau ngomong. Di alat kelaminnya dimasukkan mentimun dan terong, gengs. Jadi kayak disodok gitu. Ngilu banget nggak? Ini kayak berita update yang kemarin atau kayak Eno Cangkul tuh. Sampai akhirnya itu Nurin meninggal akibat kekerasan tersebut. Orang pada gila-gila ya. Ini bocah umur 8 tahun loh. Digituin tuh hatinya kemana ya? Hatinya waktu itu kayak apa ya rasanya ya? Kayak orang jahat sih jahat, tapi kok ini kayak terlalu banget jahatnya. Dan setelah mengumumkan hal tersebut, jasad Nurin ini akhirnya dimakamkan. Dan di hari yang sama, sebuah tim khusus dibentuk untuk menyelidiki kasus keji ini. Dan saat itu sih polisi sempat optimis akan menemukan sang pelaku kejam yang sudah membunuh dan menyiksa si Nurin. Dan lagi-lagi rakyat Malaysia ini menggalang donasi, yang mana uangnya nanti nih akan diberikan bagi siapa saja yang bisa mengungkap kasus tersebut, atau minimal ngasih info pelakunya lah. Sampai tahu-tahu nih ada seorang wanita warga negara Indonesia bernama Fitriani yang tahu-tahu ditangkap sama polisi karena telah mengacaukan penyelidikan, gengs. Karena si Mbak Fitriani ini nih mengirimkan SMS ke kepolisian dan mengaku kalau katanya dialah yang bertugas memberi makan Nurin sewaktu Nurin diculik dan tahu di mana posisi pelaku sebenarnya. Tapi setelah diselidikin, ternyata si Fitriani ini bokis doang. Cuman kayak ngeprank aja perkara. Dia patah hati nih sama salah satu polisi yang lagi nyelidikin, soalnya katanya dia di PHP-in. Lah ini orang-orang bener-bener ngeselin ya. Kagak ada alaknya, sumpah. Orang ini lagi pada serius nyari info, malah kayak begitu. Aduh, ngurusin masalah cinta kan nggak ngotak, sumpah. Maksudnya mohon maaf nih, mana ini warga negara Indonesia juga. Aduh, malu-maluin. Kesel beneran gue nih. Dan bahkan saat si Fitriani ditangkap, dia sampai kayak nelen SIM cardnya, gengs, untuk menghilangkan jejak chatnya yang tadi tuh. Jadi dia baru takut tuh, baru kicir saat disamperin. Dan untuk kasus ngebohongnya si Fitriani ini, dia cuma dipenjara semacam seminggu doang. Tapi akhirnya lanjut di penjara 7 bulan karena status imigrannya ternyata ilegal. Ya mamam tuh, seneng gue dengernya. Udah imigran ilegal, masih aja bertingkahnya sama polisi lah nyari mati. Tapi ada yang berpendapat nih, apa jangan-jangan si Fitriani emang sengaja berbuat seperti itu untuk mendistract atau mengacaukan penyelidikan biar
pelakunya bisa kabur. Waduh, jadi ada teori konspirasinya, gengs. Karena ya sayangnya, sampai hari ini pun, polisi masih belum bisa menangkap pelakunya. Hingga setelah kasus Nurin, gak lama setelah itu, ada 17 anak lain yang menghilang. Yang usianya sepantaran Nurin semua, sama. Jadi ini kayak pelakunya gila banget, gak ketangkap-ketangkap, makin merajalela. Padahal ya, polisi tuh katanya, udah menemukan loh, rekaman CCTV yang memperlihatkan sosok pelakunya saat melakukan penculikan. Saya pada tahun itu, kualitas CCTV-nya tuh kayak jelek banget. Cuman kelihatan kayak sosoknya doang, tapi mukanya ngeblur parah. Kagak jelas itu siapa. Sampai di tahun 2018 kemarin, ayah Nurin ini meminta lagi kasusnya buat dibuka. Karena kan teknologi sudah semakin canggih ya, jadi siapa tahu bisa membantu penyelidikan. Cuman sayangnya tetap aja, polisi masih belum bisa menemukan petunjuk siapa pelakunya. Nah gengs, udah jelas ya dari sini kita bisa belajar. Namanya anak-anak harus dijagain. Apalagi ini konteksnya keluar malam-malam sendirian. Ya jangan sebebas itu juga, apalagi baru umur 8 tahun. Kita aja dulu baru punya KTP, baru 17 tahun dibilang udah gede. Jam 10 udah diteror mulu dari rumah. Apalagi ini anak bocah. Ya pokoknya jangan sampai ini kita lengah ya gengs. Karena yang namanya penyesalan itu bisa melekat selamanya. Nauzubillah min zalik. Terus juga nih, kalian sama tetangga jangan ignoran banget lah. Jangan dablek banget gitu jadi orang. Ngelihat tetangga diculik lah diem-diem baik. Aduh, kan koclak ya. Apa jangan-jangan itu tetangga komplotan yang kali ya? Jadi seujon nih kita. Habisnya kayak, ya kali, diem aja. Ribet banget punya tetangga begitu. Jadi emosi lagi kita. Ya udahlah, thank you semua yang udah nonton channel ini. Sampai jumpa lagi di kasus missing selanjutnya. Dadah.